Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari ini. Itu semua adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Adapun bagian firman Tuhan yang hendak kita baca bersama-sama pada saat ini terambil dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai 38, kemudian ayat 42 sampai 49, dan ayat 56 sampai ayatnya yang ke-67. Adapun firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sara, istri tuanku itu, sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kau diami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Ayat 42 sampai 49 berkata demikian. "Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimbah air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Ayat 56 sampai 67. Tetapi jawabnya kepada mereka,
janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telukungnya dan bertelukunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop pembacaan kita pada saat ini, mari kita merenungkan dalam tema yang berkata, izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu selama kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kita tidak dapat terlepas dari yang namanya pergumulan. Apakah itu pergumulan pekerjaan, pergumulan keluarga, pergumulan tentang anak-anak, atau bahkan pergumulan tentang pasangan hidup dan lain sebagainya. Dan tantangan ataupun pergumulan itu terkadang membuat seseorang stres atau frustrasi, sehingga ia mencari jalan keluar yang salah. Ia mencari jalan keluar di luar kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita bisa memahami bahwa jalan keluar yang sesungguhnya dalam menghadapi pergumulan atau masalah di tengah-tengah kehidupan ini, itu tergantung bagaimana cara kita melihat dan memaknai pergumulan yang sedang kita alami saat itu. Jika kita hadapi dengan memaknainya melalui cara berpikir yang positif, maka kita akan menerima itu sebagai bagian atau sebagai ujian cobaan iman
yang harus dihadapi dan dijalani. Dan tentunya atas pertolongan Tuhan. Dan jika kita berpikir secara negatif atau kita menerima pergumulan itu dan menanggapinya dalam pikiran yang negatif, maka pergumulan itu kita akan maknai sebagai sesuatu yang dapat menghancurkan kehidupan kita, sehingga kita berusaha untuk menghindarinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melihat dari kisah kehidupan Abraham, saat Abraham dipanggil dan diminta oleh Tuhan untuk pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan ayah ibunya, menuju negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Tentu sebagai manusia, itu menjadi sebuah pergumulan. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Abraham tidak pernah mengeluh dan protes. Ia terus berupaya untuk taat melakukan apa yang Tuhan minta dalam kehidupannya. Ia tidak ragu sama sekali karena ia tahu dan yakin dengan imannya kepada Allah bahwa jika Tuhan yang memerintahkan dan saat melaksanakan perintah itu ada hambatan, ada rintangan, ada halangan, pasti Tuhan akan menolongnya. Dalam kepasrahan dan kerelaan untuk dipimpin oleh Tuhan, Abraham meyakini janji Tuhan akan tergenapi di tengah-tengah kehidupannya. Abraham meyakini janji Tuhan di mana Abraham akan menjadi bangsa yang besar, menjadi orang yang diberkati dan namanya dibuat masyhur. Itu diyakini oleh Abraham dalam kehidupan imannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perikop yang kita baca pada saat ini, ketika Abraham mengutus hambanya menemui kaumnya untuk mencari istri untuk Ishak, hamba setianya ini pun mengikuti jejak tuannya, jejak Abraham. Di tengah-tengah mengemban tugasnya, hamba Abraham itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di dekat mata air ia berdoa dan meminta tanda. Apabila seorang gadis datang menimbah air, ia akan meminta untuk diberikan minum dari buyungnya. Dan tahukah saudara-saudara, tidak lama setelah ia berdoa, datanglah Ribka untuk menimba air, dan hamba Abraham meminta agar diberi minum. Ribka pun memberi minum dari buyungnya termasuk unta-untanya. Kepasrahan dan ketergantungan hamba Abraham kepada Tuhan, itu menjadi kunci keberhasilannya dalam tugas dan tanggung jawab untuk mencari istri bagi Ishak, anak Abraham. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa hendaknya di tengah-tengah kita menjalani kehidupan ini, kita seperti Abraham dan hambanya. Kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Sekalipun kita di lembah kekelaman, jika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka lembah kekelaman itu akan berubah menjadi suasana surgawi. Dalam kepasrahan dan ketergantungan hamba Abraham kepada Tuhan, itu menjadi kunci keberhasilannya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengangkat tangan kepada Tuhan,
sebagai tanda kita berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan campur tangan dan menyatakan kasih-Nya lewat penyertaan, dan kasih-Nya menjawab doa dan permohonan kita kepadanya. Karena iman, Abraham maupun hambanya membuat mereka selalu yakin akan janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarkan Tuhan berotoritas atas hidup saudara dan saya. Izinkanlah Tuhan untuk selalu menuntun kehidupan kita, sehingga apapun yang kita alami dan rasakan dalam kehidupan ini, kita selalu memaknai sebagai bagian dari proses pembentukan iman kita kepada Tuhan. Biarlah kiranya kita selalu berpikir positif dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Mari saudara-saudaraku, kita selalu membuka diri, berada dalam proses yang Tuhan lakukan, dan izinkanlah Tuhan Allah selalu hadir untuk membuktikan setiap janjinya atas kehidupan kita untuk taat melakukan segala kehendak-Nya. Mari saudara-saudara, biarlah kiranya otoritas Allah boleh berlaku dalam kehidupan kita, sehingga dan demikian kita akan merasakan dan menikmati kasih dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.